penyakit tuberkulosis itu disebabkan oleh satu bakteri namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini bakteri yang sudah memang dia hidupnya itu ada di paru-paru manusia, tapi ternyata bahwa dia tidak bisa hanya mengisi paru-paru, tapi dia kadang ke otak, ada juga ke ginjal, ke tulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali membersamai Anda dalam program Unhas Speak Up. Pemirsa, menurut Global Tuberculosis Report, Indonesia hingga kini masih menempati posisi kedua sebagai negara dengan jumlah kasus tuberkulosis tertinggi di dunia. Dengan jumlah kasus rata-rata setiap tahunnya sebanyak 1 juta kasus, pemirsa, dengan belasan ribu pasien meninggal akibat penyakit tuberkulosis ini. Sejauh ini memang vaksin masih menjadi instrumen utama untuk mencegah tuberkulosis atau TBC ini, pemirsa. Namun hingga saat ini, vaksin yang umumnya beredar atau yang umumnya digunakan itu masih memiliki sejumlah keterbatasan, khususnya untuk melakukan perlindungan jangka panjang dan juga untuk melindungi kelompok-kelompok pada usia tertentu. Nah, disinilah sains didorong untuk terus menghadirkan pendekatan baru. Nah, di episode kali ini pemirsa, kita akan membahas bagaimana biologi molekuler atau biomolekuler ini menjadi salah satu pendekatan baru, menjadi harapan baru dalam pengembangan vaksin TBC yang lebih efektif. Untuk itu, sudah hadir bersama kita pemirsa, Guru Besar Bidang Biomolekuler Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin, ada Profesor Dr. Rosana Agus MSI. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Gimana, Prof, kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya. Baik ya, Prof ya. Ini sangat menarik sekali, Prof, topik yang akan kita bahas ya terkait dengan penanganan atau pengembangan vaksin TBC. Berbicara soal TBC sendiri, Prof, mungkin boleh diceritakan dulu bagaimana sih tren kasus TBC di Indonesia? Apakah ada peningkatan atau ada stagnasi atau malah penurunan nih, Prof, sejauh ini? Oh ya, jadi kasus TB di Indonesia itu sekarang Indonesia itu ada di nomor 2 Betul. tertinggi di dunia setelah India. Jadi bukannya makin menurun tapi makin naik. Jadi ternyata kasusnya itu di Indonesia itu 1 juta kasus ditemukan dan 15 orang per jam itu meninggal karena kasus TB. Jadi sekarang pemerintah mengusahakan bagaimana supaya penderita TB ini bisa kita menurunkan kasusnya dengan tentu kita mencoba mendapatkan untuk pencegahan itu dengan vaksin, ya. Karena selama ini kita tahu bahwa vaksin itu untuk satu-satunya vaksin yang dipakai itu hanya vaksin BCG. Gitu. Jadi tahun 2030 pemerintah itu menargetkan bahwa ada namanya eliminasi TB. Bahwa diharapkan tahun 2030 ini tinggal 4 tahun. Apakah bisa kita kejar bahwa TB itu akan berkurang di tahun 2030, ya kita tunggu saja karena ternyata kasusnya tidak menurun malah naik. Kira itu. Ya. Jadi eliminasi TB dalam artian ini apakah memang kasusnya 0 atau ada target-target tertentu Jadi ini, Pak? untuk 0 itu tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Jadi paling kita menurunkan dari kasus 1 juta kasus itu turun atau dari 15. Sekarang Indonesia kan ada 1 juta itu ya. Di Sulawesi Selatan sendiri malah hampir 9.000 kasus. Nah, itu apakah itu paling diturunkan? Jadi mungkin bukan lagi 15 orang meninggal, mungkin 6 paling itu. Tapi untuk 0 itu susah. Oke, ya. Untuk 0 dan target di 2030 itu mungkin kurang realistis ya kalau untuk betul-betul hilang. Tapi minimal jumlahnya diturunkan itu tadi karena sampai sekarang ada 1 juta kasus ya, Prof ya, setiap tahunnya. Nah, mungkin boleh dijelaskan juga apa sih penyebab dari TBC ini dan mengapa TBC ini masih menjadi masalah yang sulit diturunkan nih, Prof, bahkan meningkat. Oke, jadi penyakit tuberkulosis itu disebabkan oleh satu bakteri namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini bakteri yang sudah memang dia hidupnya itu ada di paru-paru manusia, tapi ternyata bahwa dia tidak bisa hanya mengisi paru-paru, tapi dia kadang ke otak, ada juga ke ginjal, ke tulang, ya. Jadi untuk mencegah ini memang sangat sulit sekali dan bakterinya sendiri itu sangat cerdas gitu ya. Dia bisa bagaimana dia bisa kalau kita dikasih antibiotik dia bisa mengelak. Dia bisa sembunyi di sistem imun manusia sehingga makin sulit diberantas itu. Jadi saat itu bagaimana sekarang memang kuman ini seluruh dunia dia sangat
banyak masalah karena memang kumannya itu cerdas, pintar dia untuk bisa mengalir dari sistem imun maupun dari obat-obat TB. Oke, jadi ada virus ya yang memang itu tadi awalnya di paru-paru ya, itu awalnya bakteri ya Prof ya. Dan kalau misalnya dilihat nih, apakah memang ada kriteria tertentu yang membuat bakteri ini semakin lama atau susah untuk ditangani gitu Prof? Karena kan Indonesia tertinggi kedua, pertama itu India. Mungkin ada karakteristik mungkin dari iklim dan lain sebagainya yang menyebabkan bakteri ini malah banyak gitu. Iya, jadi kuman TB itu dia memang suka hidupnya di daerah tropis. Karena kita temukan di Asia dan Afrika itu tertinggi, di Eropa, Amerika itu tidak ada. Jadi memang dia suka yang daerah tropis, Indonesia, Afrika itu tinggi, di Asia lah ya. Karena memang pengaruh itu suhu kayaknya, dia mungkin dia gampang mudah sekali berkembang di daerah dingin, dia sulit. Oke, terbukti di tropis yang justru banyak ya di bagian Eropa malah sedikit mungkin seperti itu ya Prof ya. Tadi menarik yang disebutkan pemirsa bahwa ini kuman atau bakterinya ini cerdas gitu ya, ketika mungkin diberikan penangkal dan lain sebagainya itu bisa bersembunyi dan lain sebagainya. Bagaimana penjelasan sainsnya ini Prof? Ya jadi dia kan kalau kita misalnya kena penyakit kan itu kita ada namanya sistem imun. Nah dia itu malah bersembunyi dalam sistem imun, ada namanya makrofag, dia masuk di situ, dia memperbanyak dirinya, terus dia dorman, artinya dia tidur situ. Jadi dia tinggal saja situ, kapan sistem imun lemah dia bangun lagi, itu namanya dorman. Jadi memang terus dia juga bisa menghindari dari sistem imun yang lain ya, selain makrofag tadi. Kemudian dia juga kalau kita misalnya tadi saya bilang kalau kita dikasih antibiotik kan harusnya kan mati kan. Dia cerdas, dia bisa merubah dirinya. Apalagi sekarang sudah ada namanya MDR ya, jadi dikasih obat TB yang satu tidak efektif, ganti lagi obat, akhirnya resisten. Jadi ada lagi kuman TB yang sudah resisten sama obat-obat TB. Jadi makin kompleks masalahnya tentang TB ini. Oke, jadi ada kemungkinan yang bisa menjadi resisten atau malah kebal ya Prof ya dengan banyaknya obat-obatan yang diberikan. Oke. Untuk saat ini sendiri Prof, vaksin atau obat yang paling banyak atau familiar digunakan itu apa Prof? Ya, jadi satu-satunya vaksin yang dipakai sudah 100 tahun lebih itu hanya BCG. Vaksin BCG. Mungkin masih ingat ya waktu kita masih kecil itu kita divaksin ya, waktu masih kecil anak-anak itu vaksin BCG. Tapi kan itu dia efektif hanya pada anak-anak. Setelah umur remaja 10 tahun sampai 15 tahun efektivitasnya menurun, sehingga sekarang makanya TB itu tetap meningkat. Bukannya harusnya vaksin kan kurang, tapi kan tidak. Kemudian kalau ada namanya TB laten itu ya tadi yang dorman tadi. Jadi misalnya saya tidak batuk, saya tidak TB, tapi dalam tubuh saya ada kuman TB. Tapi dia dorman, dia tidur. Nah, kapan sistem imun saya menurun, muncul dia. Jadi itu tidak efektif untuk BCG. Oke, BCG itu diberikan pada saat usia anak-anak saja, pada kecil ya. Apakah regulasi di Indonesia memang sampai tahap di situ saja Prof diberikan vaksinnya ini atau seperti apa? Ya, jadi sampai sekarang itu memang vaksin BCG itu kan kalau bayi baru lahir kan diberikan BCG itu ya. Tidak pernah remaja, bayi. Diharapkan setelah 0 sampai 2 tahun lah ya, itu bisa terinfeksi TB. Tapi kalau misalnya setelah remaja belum tahu, tetap dia bisa terinfeksi. Jadi memang gitu, belum ada vaksin yang bisa mengganti BCG itu. Oke. Di seluruh dunia sekarang bagaimana kita membuat vaksin baru untuk minimal melengkapi vaksin BCG yang sudah ada. Dan sekarang kita tahu ada Bill Gates itu kan yang sekarang heboh sedang mengembangkan vaksin. Itu dia mencoba apakah bisa nanti si vaksinnya M72 ini efektif untuk remaja. Gitu. Jadi diharapkan bahwa vaksin ini memang bisa untuk anak-anak, remaja atau orang dewasa ya. Yang diberikan BCG ini Prof memang ada jangka waktu tertentunya dia efektif atau optimal melindungi dari TB atau seperti apa Prof? Iya, jadi dia itu tadi sebenarnya dia itu kalau hanya efektif 10 sampai 15 tahun. 10 sampai 15. Setelah itu tidak lagi. Jadi, tetap kalau kita kuman TB bisa kena lagi. Makanya Indonesia kan tetap tinggi kasus TB-nya. Ya, meskipun setiap bayi itu sudah wajib ya diberikan vaksin BCG tersebut. Oke, karena hanya optimal di jangka waktu tertentu saja 10 sampai 15 tahun itu untuk penanganan bagi remaja, dewasa dan seterusnya itu sampai saat ini belum ada ya. Kecuali yang Bill Gates yang sedang dikembangkan itu tadi. Oke. Berarti ada kelemahan di situ, ada titik kelemahan tentunya. Nah, kemudian bagaimana biologi molekuler ini sekarang sedang dikembangkan
dikembangkan nih Prof untuk pengembangan vaksin TB ini? Ya, jadi sekarang itu dengan kalau kita mau buat vaksin konvensional kan istilahnya itu ya. Jadi BCG itu kan adalah vaksin konvensional. Jadi kita mengambil dari kuman bakteri Mycobacterium bovis, bukan tuberkulosis juga, itu bovis namanya. Itu dilemahkan jadi semua kuman itu disuntikkan ke manusia. Sedangkan itu kan efeknya banyak. Jadi sekarang kita coba vaksin namanya generasi baru. Itu yang misalnya vaksin mRNA, vaksin DNA, vaksin subunit, itu ya macam-macam. Jadi itu kita tidak mengambil dari kuman lagi, kita mengambil apakah DNA-nya, dari RNA-nya, itu yang disuntikan untuk supaya bisa dikenali sama antibodi sehingga nanti tubuh aktif untuk melawan TB ini gitu. Ya. Oke, untuk yang tadi itu sedang dikembangkan melalui itu tadi mRNA dan lain sebagainya, itu bagaimana sistemnya, proses pengembangannya? Ya, jadi kalau misalnya kita vaksin subunit misalnya ya, jadi yang saya kembangkan, saya coba baru mencari antigen gitu ya, kira-kira antigen apa yang bisa jadi kandidat gitu. Jadi misalnya saya sudah punya ada beberapa, jadi itu kita ambil DNA-nya, jadi kita ambil DNA kuman TB-nya, itu yang bisa dikenali sama kita uji. Jadi misalnya kalau kita secara biologi molekuler sekarang kan harus pakai namanya bioinformatika gitu ya, supaya cepat kita kira-kira ini yang bagus, yang bisa potensi, yaitu kita kandidat itu kita ambil DNA-nya, kemudian kita isolasi, kita kloning dan segala macam sampai dapat gen yang khusus bisa menghasilkan protein. Nah, proteinnya ini yang akan disuntikan ke manusia kalau untuk jadi antigen gitu. Itu DNA, bisa juga RNA. Nah, kalau RNA itu seperti COVID kemarin itu vaksin RNA bukan DNA, itu ya. Itu jadi kita ambil dari RNA itu langsung yang mengkode protein. Nah, itu yang dimasukkan juga ke manusia supaya dia bisa betul-betul nanti yang aktif adalah sistem imun yang dikenali sama protein itu. Jadi lebih spesifik. Gitu. Oke. Perbedaan spesifiknya antara yang generasi baru ini dengan yang BCG itu sebelumnya di mana perbedaan intinya? Saya kira sangat jauh ya. Kalau misalnya BCG kan itu dimasukkan semua ke dalam tubuh ya, semakin tidak efektif. Jadi sedangkan kalau yang generasi baru ini nanti dia akan memunculkan antibodi itu lebih spesifik. Misalnya sel sitotoksik, sel T dan seterusnya yang memang khusus membunuh kuman TB. Saya kira itu, jadi lebih diharapkan bahwa memang nanti yang vaksin generasi baru ini diharapkan itu lebih bagus lah untuk dipakai untuk vaksin TB. Oke, jadi memang spesifik untuk bakteri TB sendiri ya Prof ya. Oke, untuk inovasi atau teknologi kedepannya mungkin yang bisa digunakan kan baru-baru ini Prof meneliti terkait dengan penggunaan pendekatan multiomics atau menggunakan kecerdasan buatan nih Prof. Ini menarik, boleh dijelaskan bagaimana kemudian konsep ini Prof? Jadi kalau penggunaan AI itu hanya pada kan kalau secara konvensional kita kan gambling gitu ya, jadi nggak tahu ini pokoknya masukkan aja. Kalau kita pakai AI kan ini ada 4.000 gen di kumannya itu, memang kita bisa tahu ini yang efektif itu pakai AI. Terus kita pakai multiomics. Jadi kalau multiomics itu kita lihat proteomicsnya, genomicsnya, metabolomik gitu ya, kira-kira yang mana yang bisa memang potensi bisa. Intinya kan kita harus bagaimana menghasilkan satu protein yang bisa dikenali sama antibodi itu saja, dan cepat antibodi naik untuk melawan si kuman ini. Itu karena dia pintar mengelak kuman itu, gitu ya. Oke. Ya. Selain untuk TB, mungkin apakah pendekatan ini tadi yang multiomics dan kecerdasan buatan atau AI ini bisa digunakan juga untuk penanggulangan penyakit-penyakit lainnya nih, Prof? Jadi saya kira bisa, itu kan hanya teknologi gitu ya. Jadi itu bisa dipakai di apapun, di obat, misalnya vaksin lain, misalnya malaria, dengue itu ya, obat penyakit lain itu saya kira bisa. Jadi intinya kan kita punya data dari bakteri itu atau kuman itu, gennya sekian, dia bisa ini, kita mesti data itu bisa dengan AI, bisa kita cari, kemudian kita bikin genomiknya, proteomiknya, seterusnya.
kira. Oke, jadi berpotensi juga untuk dimanfaatkan untuk penanggulangan penyakit-penyakit yang lain ya, khususnya yang di tubuh manusia bersifat bakteri gitu ya pemirsa, luar biasa sekali. Nah selanjutnya nih kita akan juga mencari informasi atau bercerita sedikit Prof terkait dengan keterlibatan Prof dalam sebuah kelompok riset pemirsa yang bernama Biovax TB Research Group. Itu dibentuk di Universitas Hasanuddin dan tentunya di dalam ini tergabung sejumlah peneliti periset dari Unhas terkait dengan vaksin TB ini pemirsa. Tapi jangan dijawab dulu Prof, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini pemirsa, tetap di Unhas Speak Up. Ya pemirsa, masih di Unhas Speak Up bersama Prof. Rosana Agus. Tadi kita sudah bahas banyak mengenai bagaimana kemudian penyakit TB di Indonesia, kemudian bakteri apa penyebab penyakit ini dan lain sebagainya, termasuk juga keterbatasan dari vaksin yang secara umum sedang digunakan saat ini. Nah, terkait dengan keterlibatan Prof. Rosana Agus dalam Biovax TB Research Group ini, Prof mungkin boleh dijelaskan bagaimana sih kelompok riset ini dan output apa yang sudah lahir dari kelompok riset ini hingga saat ini? Iya. Jadi kalau bicara tentang kelompok penelitian itu ya, jadi sebenarnya saya sebelum masuk ke Biovax itu, saya sudah tergabung di konsorsium riset vaksin TB. Itu melibatkan ada 14 institusi dari seluruh Indonesia, ada UI, ITB, UGM, Brawijaya, termasuk Kemenkes, terus Bio Farma, apa lagi ya? Lupa saya, ada 14. Nah, itu kami dari tahun 2011 itu saya sudah terlibat di situ dalam pencarian untuk membuat vaksin TB. Jadi di dalam konsorsium itu bukan hanya vaksin TB, jadi ada juga vaksin-vaksin lain, misalnya dengue, terus demam berdarah itu ya, terus malaria dan seterusnya, rabies, itu semua kita ada konsorsium di situ. Jadi di situ bahwa kita ada 14 institusi itu kita difasilitasi untuk mencari kandidat untuk menjadi vaksin. Itu sudah 2011 kita mencoba. Dan itu di tahun 2016 enggak salah, semua menteri kesehatan itu sudah diambil, ada beberapa kandidat yang dari seed vaksin termasuk Unhas. Saya sudah serahkan juga, ada 2 yang saya serahkan itu ke Bio Farma untuk dilanjutkan. Saya tidak tahu bagaimana sekarang, itu menangnya Bio Farma. Kemudian setelah itu vakum 2016 selesai. Kita kemarin masuk di Unhas itu setelah kita membentuk TRG ya, kelompok research group. Jadi saya masuk di dalam Biovax TB vaksin. Itu bersama Prof. Nas sebagai leadernya. Kemudian ada beberapa peneliti lain dari kedokteran, dari kimia, dan eksternal kolaboratornya itu Profesor Stephen Gordon dari Inggris, UK ya. Jadi itu jadi kami memang bagaimana satu grup itu bisa menghasilkan diharapkan nanti bahwa grup itu bisa menghasilkan beberapa kandidat vaksin antigen, istilahnya kandidat antigen, kemudian bisa diuji, kemudian bisa diproduksi dan seterusnya. Diharapkan melalui si Biovax ini. Nah di MIPA juga sendiri ada desain building itu, ada juga lab yang bisa memfasilitasi kami untuk penelitian dalam bidang molekuler. Itu sekira peralatannya sudah cukup. Bahkan di biologi sendiri kemarin itu waktu kita ASIN ya untuk akreditasi internasional itu
reviewernya bilang kenapa ini biologi tidak kerja molekuler, itu kan memang peralatannya sulit, susah, mahal gitu ya. Akhirnya ya sama oleh rektor dipaksa diarahkan. Artinya kami sudah punya beberapa alat, walaupun semua belum datang, tapi untuk alat dasar, dan sekarang di biologi molekuler di biologi itu sudah ada praktikumnya. Jadi saya kira itu jadi supaya memang karena ini memang ilmu ini kan berkembang terus, dan ini yang berkembang ya. Jadi makanya waktu asin itu bilang kenapa tidak ada gitu. Artinya diadakan dan sekarang sudah ada. Saya kira itu. Ya. Oke. Untuk saat ini sendiri mungkin aktivitas praktikum atau lapangan yang terkait dengan bidang biologi molekuler ini seperti apa saja, Prof? Ya, jadi kami itu mahasiswa itu baru 2 tahun setelah asin itu baru kita, selama ini kan tidak ada praktikumnya. Jadi sekarang itu sudah ada, jadi bagaimana caranya mahasiswa diajar mengisolasi DNA, bagaimana dia bisa melakukan PCR atau amplifikasi DNA, kemudian dia belajar bisa melektroforesis dan macam-macam. Jadi praktek-praktek praktikum dasar itu sudah dilakukan. Dan itu sudah difasilitasi oleh Fakultas MIPA ya, sudah, Prof ya, sampai saat ini. oleh rektor. Oleh Pak Rektor khususnya sudah ditekankan memang karena memang ini menjadi ilmu yang lagi banyak dunia concern ya di situ ya, Prof ya. Untuk itu tentu Unhas harus juga mendorong topik-topik atau pembelajaran dalam bidang biomolekuler ini. Terkait dengan ini, Prof, kan tentu ini sebenarnya TB ini menjadi permasalahan global ya, bukan hanya Indonesia sendiri. Nah, mungkin untuk pengembangan vaksinnya ini apakah ada potensi untuk Indonesia sendiri mengembangkan vaksin yang berbasis potensi lokal nih, keanekaragaman lokal nih, Prof? Ya, jadi diharapkan kita kan Indonesia itu kaya ya, mega biodiversitas, punya kekayaan di laut, udara, dan darat gitu ya. Nah, diharapkan bahwa kita Unhas itu sebagai BMI Benua Maritim Indonesia punya organisme laut yang bisa diharapkan bisa kita mengambil itu dari misalnya dari laut, bisa diekstraksi senyawa-senyawa dari laut, itu bisa untuk obat TB, bisa untuk antibiotik. Nah, untuk vaksin sendiri diharapkan bahwa kita memakai gen lokal. Jadi kan selama ini kan kalau kita misalnya, jadi belum, intinya gini, vaksin itu misalnya dipakai strain-nya China atau strain-nya Eropa, belum tentu bisa dipakai di Indonesia. Jadi makanya diharapkan bahwa strain yang kita pakai untuk vaksin nanti itu dipakai dari strain Indonesia gitu. Jadi makanya saya pakai kemarin itu isolat Indonesia untuk mendapatkan antigen itu supaya diharapkan bahwa bisa dipakai untuk vaksin di Indonesia. Oke, jadi justru dengan banyaknya potensi keanekaragaman yang ada itu semakin banyak calon-calon vaksin-vaksin yang bisa lahir ya, Prof ya, dari Indonesia. Dan itu tadi ternyata menarik bahwa kalau dia dikembangkan di luar belum tentu cocok untuk digunakan di Indonesia. Untuk itu memang penting dikembangkan yang berbasis potensi lokal yang ada di Indonesia khususnya ya, Prof ya. Terkait dengan peran Unhas ini kan Unhas sebagai salah satu pusat riset ya di Indonesia Timur, dan memang di Unhas ini ada berbagai bidang nih, Prof. Nah, bagaimana harusnya peran strategis Unhas dalam pengembangan vaksin TB ke depannya nih, Prof? Ya, jadi diharapkan bahwa Unhas itu bisa menjadi center gitu ya, pusat di Indonesia Timur. Jadi misalnya dia bisa mengumpulkan data-data, misalnya kuman datanya Mycobacterium tuberculosis dari misalnya Indonesia Timur, Papua, Maluku, apalagi Sulawesi, itu kan belum tentu beda-beda, itu pasti beda-beda ya. Jadi bisa supaya kita bisa tahu mana kira-kira gen TB itu yang bisa berpotensi, dan bisa juga sebagai apalagi ya, dia memfasilitasi peneliti-peneliti lain ada di daerah itu untuk melakukan penelitian seperti ini. Jadi saya kira bisa mungkin share fasilitasi gitu ya. Saya kira itu. Oke, jadi dengan banyaknya sumber daya manusia yang ada, tentunya data akan lebih banyak juga yang bisa dikumpulkan, dan itu tadi bisa saling berkolaborasi ya, baik untuk fasilitasi, kemudian juga riset-riset dan lain sebagainya tentunya untuk pengembangan vaksin. Jadi memang diharapkan sekali peran strategis dari Universitas Hasanuddin sendiri ya, Prof ya. Kalau dari yang sudah Prof riset sendiri, bagaimana rencana pengembangannya ke depan nih, Prof? Apakah vaksin ini memang sudah di tahap akan diproduksi dan lain sebagainya? Iya, jadi kalau yang saya punya itu kan saya kerja itu sudah berapa tahun ya, 2010 kayak itu. Jadi saya punya sekarang ada 14 kandidat itu ya, saya dapat. Tapi itu kan saya jadi pertama itu kemarin saya cari 1 gen saja. Kemarin kayak punyanya Bill Gates itu kan dia fusi 2 gen. Dan sekarang terakhir ini berapa tahun terakhir saya fusi 2 gen. Cuman itu sekarang
saya mau uji ke, mungkin saya namanya ke uji in vitro dulu, jadi belum bisa masuk ke hewan, ke hewan apa namanya, di luar tubuh dulu. Jadi saya mau, misalnya saya ambil serum penderita, serum orang TB, orang sehat, terus saya uji dengan apakah antigen itu dengan sama antibody itu di luar tubuh. Nah kalau berhasil itu sudah kerja sih, ada sudah sampai situ. Nah sekarang kendalanya semua masuk ke hewan uji. Nah masuk hewan uji itu ternyata tidak mudah, karena masuk hewan uji itu kan si hewan misalnya kera, itu kera kan milik manusia ya, kera atau minimal tikus mencit atau apa yang dipakai ya, marmut. Nah itu kumannya itu harus diberikan secara aerosol. Jadi kita sebar, misalnya di ruangan ini kita sebarkan kuman TB, dia jamin kuman itu tidak keluar. Kalau keluar kan kalau orang-orang kena semua. Jadi dia memang sulit, makanya harus punya standar lab yang namanya BSL-3 itu yang betul-betul menjamin bahwa kuman itu tidak keluar. Baru nah kita penelitinya masuk di dalam, kuman TB-nya ada, mengeri juga sih kalau bekerja dengan hewan itu ya. Makanya memang harus kolaborasi dengan beberapa institusi yang punya fasilitas lab itu. Ya kira itu jadi masalah. Salahnya mau uji hewan uji itu memang sulit. Itu namanya uji ke preklinis sebelum masuk ke klinis. Dan sekarang kan yang vaksinnya Bill Gates itu kan sudah ke manusia kan, uji fase 3. Fase 3. Jadi sebelumnya dia mungkin ke hewan juga. Jadi dia punya fasilitas lab yang ya jauh lah dari kita. Standarnya betul-betul yang sudah terstandarisasi. Saya tertarik dengan yang 14 kandidat yang sudah Prof kembangkan sejak 2010 ini tadi. Memang apa perbedaan, apakah masing-masing ini punya karakteristik masing-masing atau keunggulan masing-masing sehingga bisa dikembangkan sampai 16 kandidat di Prof? Iya, jadi sebenarnya masing-masing itu punya. Jadi misalnya yang pertama saya dapat namanya SAT6. SAT6 ini diharapkan itu jadi itu diharapkan itu dia sangat potensi sekali menjadi vaksin maupun untuk diagnostik. Dan yang lain itu saya sudah lupa banyak sekali ya. Jadi masing-masing itu diharapkan bahwa dia punya sifat spesifik sendiri-sendiri. Jadi misalnya ternyata kalau single gen itu tidak efektif, makanya semua gabung fusi gen supaya dia bisa saling menguatkan dalam sebagai memicu antibodi nanti itu. Oke. Yang menjadi tantangan utama sebenarnya ini dalam pengembangannya apa nih, Prof? Nah itu fasilitas. Jadi kita kan tidak bisa bekerja dengan kan dananya memang penelitian ini mahal, pertama regen-regennya itu mahal. Jadi harus kita dapat minimal hibah ya, dapat hibah atau dapat dana dari Unhas, dari Dikti untuk kita bisa bekerja ini. Untuk bisa karena fasilitas. Nah kemudian kalau saya masuk ke hewan uji itu saya harus siapa yang bisa memfasilitasi. Nah, setelah di LIPI katanya LIPI bisa, tapi LIPI kan sudah tidak ada ya, jadi sekarang sudah lebur ke BRIN semua kan ya. Jadi mungkin saya harus berkolaborasi lagi untuk uji ke hewan uji. Saya kira kalau in vitro di luar tubuh itu bisa, tidak terlalu sulit. Nah masuk ke hewannya ini yang susah. Hewan baru lanjut lagi, masih panjang. Ya, oke. Prosesnya panjang dan itu membutuhkan fasilitas pendukung yang bagus juga. Kalau di Indonesia kira-kira ini Prof yang memungkinkan untuk punya fasilitas yang memadai itu ada di mana? Kemarin itu ada namanya ya Prof Nidom itu ya, datang dari Surabaya, dari UNER. Dia sudah tawari saya, dia bilang kalau mau dia punya lab yang bisa memfasilitasi seperti itu. Cuma saya bilang iya dok, ya Prof nantilah bagaimana, karena cari dana dulu karena ternyata mahal kan. Satu keranya saya tanya, satu kera untuk diuji itu satu ekor tuh kalau nggak salah dia bilang 75 juta satu ekor kera karena dari luar diimpor semua. Terus jadi bukan kera sembarang memang, jadi saya harus punya ya gimana ya, memang harus share penelitiannya, share fasilitasi dengan tempat lain gitu. Oke. Terkait dengan uji tersebut ya Prof, memang tahapan-tahapannya sebelum diujikan ke manusia ini berapa fase nih Prof sebelum kita ujikan ke manusia? Jadi ada namanya kita awal itu yang kayak kerjakan kan awal cari kandidat antigen, sudah itu masuk ke stadium preklinis itu sudah ke hewan, terus masuk ke klinis tulis ke manusia, itu juga banyak stadium. Jadi kayak klinis kalau tahap 1 baru sekian ratusan orang, klinis 2 sudah
kayak yang Bill Gates itu sudah 2000-an, sudah tahap kedua. Nah, kalau sukses tahap kedua ini, masuk ke tahap 3 itu sudah ratusan ribu. Diharapkan bagaimana hasilnya di Indonesia ini saya juga belum tahu ya, belum dikasih tahu apakah bisa efektif, nanti kita belum ada hasilnya gitu ya. Oke, jadi memang ada tahapan yang panjang ya pemirsa untuk kemudian menghasilkan kandidat vaksin yang bagus, kemudian diuji cobakan dulu ke hewan, baru ke manusia. Itu pun ada tahapan-tahapannya lagi ya. Memang membutuhkan tentunya banyak dukungan. Terakhir Prof, sebagai closing statement mungkin bagaimana harapan dan juga ke pesan Prof ya untuk menggait kolaborasi dalam pengembangan vaksin TB di Indonesia, Prof, silahkan. Ya, jadi saya kira bahwa diharapkan bahwa untuk mendapatkan vaksin yang khusus bisa dipakai untuk Indonesia itu bahwa harus kerjasama antara pemerintah, akademisi, Unhas misalnya, dan industri ya. Pertama, yang kedua ya tentu di dana itu ya, kita harus didukung sama dana. Kemudian diharapkan nanti ada generasi muda yang bisa pelanjutnya, ini kan kita akan pensiun, akan selesai itu ya, ada yang penerusnya sehingga bisa meneruskan ini penelitian untuk sampai ke vaksin. Saya kira itu. Oke, luar biasa sekali tadi penjelasannya bahwa memang biologi molekuler ini menjadi harapan baru ya dalam pengembangan vaksin, dan tentunya itu tadi yang ditekankan oleh Prof. Rosana Agus bahwa memang kita butuh kolaborasi dalam hal ini karena memang untuk mewujudkannya, melahirkan sebuah vaksin yang generasi baru yang lebih efektif, tentunya itu membutuhkan itu tadi dukungan fasilitas yang tentunya dengan standar yang tinggi, kemudian juga kolaborasi data dari berbagai sumber tentunya untuk menghasilkan vaksin generasi baru yang lebih efektif untuk mencegah atau menanggulangi penyakit tuberkulosis di Indonesia. Terima kasih banyak Prof atas bincang-bincangnya pada kesempatan ini. Terima kasih banyak juga kepada pemirsa Unhas TV yang senantiasa menyaksikan Unhas Speak Up. Ikuti terus Unhas TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.